Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufi Alamsari dari Teknik Pengembangan tahun 2021 dengan NIM 2109012114132. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judul mengidentifikasi cacat las dengan penetran tes pada hasil las. Presentasi ini digunakan untuk keperluan sebagai tugas pengganti untuk ujian akhir semester pada pelamata mata kuliah inspeksi las. Oke, baik langsung saja kita mulai ke presentasinya. Ini adalah judul saya mengidentifikasi cacat las dengan penetran tes pada hasil las. Jadi apa sih sebenarnya itu tentang dengan penetran tes pada hasil las? Penetran tes itu adalah salah satu metode untuk mengecek kualifikasi dan mengecek kecacatan pada las. Penetran tes itu biasa digunakan untuk mengecek cacat las pada permukaan las. Jadi, misalkan saya mempunyai material baja yang saya gunakan untuk las. Nah, untuk mengecek penetran tes itu, untuk mengidentifikasinya, bajanya itu saya semprot dengan cairan penetran dengan cairan penetran itu berwarna merah. Nah, untuk mengecek bagian permukaannya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Next. Nah, jadi latar belakangnya itu adalah jadi kayak kualitas sambungan las yang sangat mempengaruhi kekuatan struktur kapal dengan karena sambungan merupakan karena kan apa namanya las itu kan suatu bagian vital ya di konstruksi, apalagi di bagian pengapalan. Karena kalau misalkan sedikit saja kecacatan yang ada pada bagian yang dilas, maka itu akan mempengaruhi hasil dan mempengaruhi juga lah untuk pada kapal tersebut. Jadi kayak bisa mengurangi daya tahan, menurunkan efisiensi dan membahayakan juga tuh buat keselamatan yang ada di kapal, awak kapalnya dan juga kapalnya. Oke, lanjut. Bentar ya. Hmm, lanjut. Jadi tujuannya saya menyampaikan ini adalah untuk mengidentifikasi nih. Mengidentifikasi itu yaitu adalah mencari sesuatu hal atau mencari bagian-bagian dari pengelasan yang cacat dari permukaannya. Jadi kualitas penyambungannya. Terus mengetahui cara kerja pengujian dengan penetran tas sebagai metode. Memberikan evaluasi kualitas sambungan las sehingga dapat meningkatkan standar keamanan. Jadi inspeksi las ini salah satu sebagai standar keamanan untuk kapal. Oke, biasanya kalau misalkan kalau teman-teman itu pasti ada namanya di bagian lapangan itu namanya quality charge QC. Nah, mereka lah yang saya kayak mengidentifikasi ini. Kalau misalkan sedang turun lapangan atau mengecek suatu di kapal, mereka yang lihat mengidentifikasi jenis cacat-cacat apa yang ada terdapat di las nih, kayak gitu. Jadi landasan teorinya seperti ini kayak proses penyambungan logam dengan panas atau dengan logam pengisi saat las yang terjadi kayak lubang kecil-kecil. Kalau kalian tahu kayak di bagian permukaan itu kayak ada lubang kecil-kecil nih. Terus ada retak, crack, terus ada incomplete fusion, sambungan tidak sempurna gitu. Jadi kayak pengelasannya itu masih ada rongga gitu. Masih ada rongga. Terus kayak ada undercut, lekukan di tepi sambungan. Jadi di tepi sambungannya itu kayak ada sedikit lekukan dan celah rongga gitu. Oke, next. Nah, sebentar. Seperti ini kayaknya lebih enak.
Nah, jadi metode-metode penelitian tas itu ada tahapan pengujiannya. Pertama kayak pembersihan permukaan, kayak kalau misalkan di bagian baja baja atau material itu diplat biasanya tuh. Diplat itu kayak kita dihitung kita hilangkan kotoran dulu, minyak atau karat hasilnya karat tuh biar hasil dari hasil dari pengelasan itu akurat. Jadi kayak terlihat gitu. Terus ada cairan berwarna. Nah, itu yang tadi sebut di awal itu cairan berwarna merah. Jadi disemprotkan bagian ke permukaan, serat-serat dilihat di sini. Nah, nanti itu didiamkan nih, dibiarkan selama 10 sampai 30 menit. 10 sampai 30 menit. Baik, nanti itu eh, akan timbul lah bukan bercak kayak apa ya? Jadi itu nanti meresap tuh si cairan penetrannya meresap. Nah, nanti kalau misalkan meresap ada apa namanya rongga udara yang keluar. Nah, itu berarti ada cacatnya. Seperti itu. Nah, ini hasil misalnya sebagian contoh hasil identifikasi cacat las. Kayak retak pada permukaan, umumnya akibat pendingin atau pendinginan cepat atau tegangan sisa. Kayak misalkan terlalu cepat didinginkan gitu. Kan kadang kalau misalkan kita sehabis ngelas itu kan langsung didinginkan dimasukkan dalam air dalam baskom. Terlalu cepat akhirnya retak gitu. Nah, kalau porosity itu ya gas yang terjebak di dalam rongga-rongga rongga-rongga yang dilas itu biasanya. Incomplete fusion kayak penyambungan yang tidak sempurna karena panas atau teknik yang kurang tepat. Nah, biasanya ini incomplete fusion ini sering ya maksudnya kayak ya lumayan sering terlihat lah karena ya itu karena kan eh, apa namanya teknik yang kurang tepat misalnya sama kayak gitu. Dan undercut seperti ini juga. Oke. Nah, jadi apa namanya? Dari kesimpulannya itu adalah jadi setelah spesimen itu spesimen dari baja atau plat yang disemprot dengan liquid penetran itu dengan rata, kemudian ditunggu sama 60 menit hingga benar-benar hasil yang baik, lalu kita apa kayak mengamati adanya warna liquid penetran yang tampak karena terangkat keluar nih ke permukaan oleh developer. Warna yang tampak tersebut kayak diukur nih panjangnya dan didokumentasikan untuk diperoleh data. Jadi diperoleh data yang lebih baik mengenai diskontinuitasnya, diskontinuitasnya penetran, serta diukur nih intensitas cahaya pada saat percobaan dengan menggunakan luxmeter. Biasanya juga dia, bagian pengetesannya juga kita pakai bubble test. Jadi kayak dicelupkan kayak spesimennya itu dicelupkan dalam air ketika misalkan kayak ada gelembung yang naik ke atas berarti ada kebocoran di sana jadi kayak tidak hasilnya itu tidak sempurna seperti itu. Oke, jadi kayak kalau misalkan penetran test itu dia ada peralatan-peralatannya ya yang untuk digunakan gitu kayak untuk penetran test sangat penting kayak misalkan penggaris tuh untuk mengukur tadi intensitas cahaya terus kamera terus timer, stopwatch. Ya, tadi kan karena kita menggunakan waktu untuk proses penyerapan dari cairan penetran sama lampu. Nah, itu biasanya tuh peralatan-peralatan yang digunakan. Seperti itu. Jadi kesimpulannya itu seperti ini. Informasi hasilnya inspeksi itu membantu meningkatkan kualitas dan daya tahan. Jadi kan kita tahu karena ada penetran tes ini
Kita tahu daya tahannya, spesimen itu seperti apa, dan juga kualitas, dan juga itu mencegah lah, mencegah dan meningkatkan keselamatan konstruksi kapal seperti itu. Oke, baik itu saja dari saya. Sekian presentasi yang saya sampaikan terkait uh, tentang identifikasi cacat las menggunakan penetran tes. Saya Musi Alansari, pamit undur diri. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.